Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen Analisa Pagi. Di video kali ini seperti biasa kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, nggak terasa kita ada di hari Senin lagi, tanggal 13 Maret. Kita akan coba untuk ulas gimana kondisi dari market saat ini. Berita terbaru dari kalender ekonomi hari Senin masih nihil ya, besok baru mulai ada pergerakan sepertinya. Ini ada data soal CPI yang bakalan penting sekali untuk perdagangan besok teman-teman di hari Selasa. Jadi mungkin market akan gonjang-ganjing. Sementara dari itu ada pembaruan terbaru dari Federal Reserve yang bakal melakukan meeting mendadak, meeting tertutup hari ini ya, tanggal 13, which is ini mungkin terkait sama yang namanya kondisi daripada Silicon Valley Bank yang kemarin udah mengalami bisa dibilang mau kolaps ya, dikit lagi mau kolaps. Jadi udah sekarat sekarang teman-teman. Kalau kita lihat dari berita-berita yang lain, ini para perusahaan bank yang di luar dari Silicon Valley ini berusaha buat membangkitkan lagi Silicon Valley Bank, berusaha suntik dana lagi supaya perusahaan ini bisa mendapatkan likuidasi, teman-teman. Mendengar desa-desus bahwa FDIC memblokir GSIB untuk membeli SBF. Jadi ini ada perusahaan ya, GSIB ini adalah Global Systematically Important Bank. Bank dengan profil resiko sistematik yang dianggap penting sehingga kegagalan bank tersebut dapat memicu krisis keuangan. Jadi ya itulah yang kita harus lihat saat ini teman-teman. Jadi intinya adalah kondisi dari SBF Silicon Valley Bank ini sedang tidak baik ya. Bahkan dari kemarin itu ada pernyataan resmi dari mereka punya CEO Greg Becker dilaporkan mengirimkan ini kepada karyawan bank setelah bangkrut. Permintaan saya yang tidak adil adalah bisakah kalian hanya bertahan mencoba untuk saling mendukung, mencoba untuk mendukung klien kami. Jadi ya dari CEO-nya menyampaikan pernyataan tersebut teman-teman. Intinya mereka pengen semua karyawan itu tetap support ya kondisi sekarang, kondisi seperti saat ini. Jadi ini ada solidaritas dari perusahaan lain juga yang berusaha buat membangkitkan kembali lah bisa dibilang SVB saat ini. Jadi itu sih beritanya teman-teman, dari segi isu yang lain tentunya USDC yang kemarin bermasalah ya karena mereka ada reserve USDC dari Silicon Valley Bank yang akhirnya sulit buat dilikuidasi. Jadi kemarin sempat harga daripada token dari USDC dan juga stablecoin yang lain DAI ini drop ya. Sekarang udah mulai recover teman-teman. Which is artinya ya good news lah buat buat pergerakan daripada harganya yang sempat drop sampai 0,9 dolar sebagai stablecoin ini sangat buruk. Jadi ini yang terjadi pada market saat ini dan sementara kita sepertinya harus sedikit hati-hati dalam kondisi market seperti sekarang. Takutnya kena pleset, kepleset ya takutnya. Dari news nggak terlalu banyak, memang sentimen lebih banyak fokus sama meeting daripada The Fed dan banyak sudah analisa-analisa yang mengatakan bahwa ini posisi yang cukup baik buat The Fed untuk QE, quantitative easing, kembali ya setelah quantitative tightening yang sangat-sangat menyeramkan bisa dibilang naikin suku bunga setiap kali pertemuan The Fed dan itu sangat-sangat memberatkan perusahaan perbankan dan saat ini mereka benar-benar kesulitan teman-teman. Dan ya, kita akan melihat seperti apa posisi dari pergerakan dari indeks Bitcoin. Bitcoin di perdagangan kemarin, 2 hari lalu sampai hari ini ya, ini ada sedikit unmatched data dari Binance, dari indeks, bahkan dari Coinbase. Ini ada selisih harga ya, yang kita harus lihat hari ini teman-teman. Jadi dari Binance harganya masih 21.200. Dari Coinbase harganya 21.400. Dari indeks harganya lebih tinggi, 21.500. Jadi kita akan pakai data yang indeks saja ya. Sementara dari pergerakan Bitcoin di time frame daily, teman-teman, kita udah sedikit mengalami recover harga setelah kemarin Bitcoin hanya berada di kisaran 20
20.300-an ya, 20.400, 20.300. Sekarang malam dini hari tadi itu udah naik sampai 21.500, which is great buat teman-teman yang kemarin udah sempat serok di 20 ribuan atau di 19.700-an. Ya udah sedikit dapat profit, tapi jangan senang dulu teman-teman. Ini kita masih dalam posisi market berpeluang buat bearish ya. Jadi meeting yang diambil dari The Fed ini adalah langkah yang sangat baik sebenarnya, karena The Fed tentunya akan mengambil kebijakan dengan segera teman-teman untuk mengatasi permasalahan yang ada di Silicon Valley Bank. Tentunya nggak cuma Silicon Valley Bank, pasti ada perusahaan-perusahaan lain, entah itu hedge fund atau itu perbankan yang mungkin juga punya masalah serupa, cuman belum terekspos aja di media, belum keluar beritanya teman-teman. Jadi mereka melakukan aksi tanggap dengan cepat ya untuk The Fed. Great teman-teman, untuk market sendiri meresponnya dengan positif di perdagangan yang kemarin. Sementara hari hari ini hari Senin kita bakalan dapat closing time frame weekly dengan melihat proses pergerakan dari Bitcoin di perdagangan semingguan terakhir. Kalau kita melihat dari proses pergerakannya ini semakin menunjukkan bahwa Bitcoin sedikit ditahan, sedikit direm ya. Setelah sebelumnya sempat drop sampai 19.600, sekarang jika kita berhasil finish di kisaran 21.500, ini menjadi sinyal yang positif buat Bitcoin. At least kalau Bitcoin bisa closing di atas 21.200 aja, ini udah menjadi tanda yang bagus. Ya, jadi harapan mungkin untuk drop Bitcoin sampai sangat dalam sepertinya bakalan sulit untuk terjadi. Sementara itu, kalau dari planning saya sih, kita butuh untuk melihat yang namanya apa ya, pergerakan kenaikan lah. Ini kita sekarang kalau menurut saya sedang running wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Ini sementara yang menurut saya possible buat terjadi. Saya belum melihat kemungkinan bahwa market bisa drop lebih dalam dari 15.000. Kalau melihat dari kondisi seperti sekarang ini, perbankan mau collapse langsung ada aksi cepat tanggap dari The Fed. Saya rasa sih ini merupakan sinyal yang cukup positif. Ya, ya itu sih yang sementara kita lihat. Tapi daripada kita menebak-nebak Bitcoin mau sampai mana, yang paling penting jangka pendek kita harus melihat dulu seperti apa respon dari market yang sepertinya di perdagangan dua, dua bulan terakhir ini agak struggle ya. Dan sekarang meskipun struggle, penurunan sempat terjadi tapi sedikit ada tahanan. Artinya kan itu sebuah sesuatu yang baik lah buat market ya. Market nggak mau harganya cepat-cepat diskon. Orang-orang retail panik dan mereka jualan lagi, harganya drop lagi. Market seperti ditahan terlebih dahulu. Tapi ya apapun lah itu, kita melihat prosesnya hari demi hari ya. Sementara Bitcoin masih benar-benar ketahan teman-teman, dan ya untuk time frame weekly sendiri menurut saya buruk, masih terbilang merah ya, jelek, tapi ya nggak jelek-jelek amat, which is ya mungkin akan ada atmosfer yang lebih baik ke depannya. Dari segi pergerakan Bitcoin di time frame daily, kalau menurut saya pribadi, pergerakan Bitcoin ini lagi ketahan di EMA 200. Lagi-lagi level resistance yang cukup penting buat kita lihat. Di video kemarin kita sudah sempat bahas juga ya, kalau ada possibility Bitcoin sedikit naik ke 21 ribuan. Bahkan sampai 21.600-an ya. Dan sekarang memang kelihatannya udah kecapai. Tapi teman-teman harus waspadai proses penurunan yang terjadi. Jadi kalau menurut saya ini adalah wave 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, satu lagi kita mungkin berproses ke wave 5. Jadi kalau analisa ini benar, maka 18.500 mungkin level yang cukup menarik buat kita perhatikan saat ini. Ya, jadi kalau teman-teman lihat harganya naik sekarang, jangan terlalu confident dulu kalau harganya bakalan naik terus. Bisa jadi skenario ini bisa tercipta. Sementara untuk fase invalidasinya tentunya kita butuh melihat Bitcoin ini berhasil naik sampai 22.400. Barulah skenario yang tadi ke wave 5 ini bisa tidak tercapai. Jadi katakanlah hari ini Bitcoin positif, dia naik sampai
sini, melewati wave 1 di sini. Nah, itu baru konfirmasi bahwa analisa ini sudah tidak valid ya. Untuk wave 5 yang dibuat ini sudah tidak valid. Barulah ke depannya pergerakan Bitcoin akan sangat berpotensi buat naik. Jadi kalau sementara melihat news yang ada di market, kita nggak tahu The Fed bakalan bahas apa, artinya spesifiknya dia bahas apa, apakah dia bahas QE, kedepannya kita nggak tahu pasti. Jadi daripada kita berspekulasi, kalau menurut saya sih dalam fase seperti ini lebih baik kita untuk tahan dulu ya. Takutnya nanti ada volatilitas yang terjadi pada market, short squeeze, long squeeze bisa terjadi ya, karena memang meetingnya tertutup dan kita media nggak tahu sama sekali apa yang mereka bahas, dan sekali mereka rilis pernyataan itu bisa sangat mengguncang market. Jadi buat Bitcoin saat ini karena kondisinya masih seperti sekarang ini, saya sendiri lebih kayak wait and see dulu deh kayaknya. Jadi buat teman-teman kemarin yang udah ambil barang, udah sempat cicil di 19.500 ya kongret aja, kalian udah dapat sedikit kenaikan. Tapi mungkin masih bisa berpeluang buat dapat diskon lagi ke depannya. Ya kita nggak tahu pasti, tapi ya semoga aja teman-teman. Itu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.